Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ihsan Syahbana. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei pertama kami. Nama UMKM yang kami survei yaitu Zahra Akrilik. Nama pemilik UMKM-nya Ibu Mona Lisa. Bidang UMKM-nya kerajinan tangan. Alamat UMKM Kampung Tua Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Yang pertama yaitu produk atau jasa yang dihasilkan. Kerajinan tangan dari bahan limbah laut dan bermacam-macam kerajinan tangan seperti strap masker, perhiasan, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian usaha menurut Bapak dan Ibu. Untuk menambah omset, untuk membantu ekonomi, membantu tetangga yang tidak ada kegiatan. Yang ketiga, faktor pendorong menjadi wirausaha yang sukses menurut Bapak dan Ibu. Harus giat, yakin, dan berusaha. Kalau tidak sedang pandemik, bisa mengikuti kegiatan yang menjadi peluang untuk membesarkan usaha kita seperti pameran, bazar, dan yang lainnya. Yang keempat, yaitu nilai lebih menjadi seorang pengusaha menurut Bapak dan Ibu. Menjadi banyak kegiatan dan menjadi lebih dikenal orang. Yang kelima, yaitu karakter dan ciri wirausaha yang sukses menurut Bapak dan Ibu. Tangguh, rajin berusaha, kokoh pendiriannya. Yang keenam, yaitu kelemahan yang dimiliki para wirausaha Indonesia menurut Bapak dan Ibu. Gampang menyerah karena persaingan. Selanjutnya, dari manakah ide awal Bapak dan Ibu mendirikan wirausaha ini? Berawal dari hobi dan bertahan sampai sekarang. Selanjutnya, apa motivasi Bapak dan Ibu menjalankan usaha ini? Harus giat dan semangat. Selanjutnya, apa sajakah kekuatan usaha ini? Punya prinsip, tidak boleh ikut-ikutan dengan yang lain, kita harus punya ide kreatif sendiri. Selanjutnya, apa sajakah kelemahan dari usaha ini? Yaitu perbandingan harga. Produk handmade lebih mahal karena menggunakan tenaga manusia langsung, sedangkan pabrik sudah menggunakan mesin. Karena pabrik lebih murah, orang-orang kebanyakan lebih memilih belanja produk hasil pabrik sehingga perbedaan harga ini membuat adanya kelemahan. Selanjutnya, apa sajakah ancaman dari usaha ini? Persaingan harga. Selanjutnya, bagaimanakah cara menumbuhkan kreativitas Bapak dan Ibu dalam berusaha? Berawal dari hobi, kemudian saya tekunkan, dan biasanya setiap saya membuat produk, saya membuatnya sama seperti sebelumnya. Namun karena ini produk handmade, hasilnya akhirnya terkadang terlihat berbeda, yang membuat produk saya terlihat bermacam-macam bentuknya. Selanjutnya, inovasi apa yang ada pada produk atau jasa yang telah Bapak Ibu produksi? Bermacam-macam, contohnya seperti saya mengolah limbah, kerang, dan sisi ikan menjadi bunga. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan produk yang akan dibuat? Yaitu produk yang berbeda dari hasil produk pabrik. Ya, sekian hasil survei pertama. Saya akan melanjutkan hasil survei kedua. Saya akan melanjutkan hasil survei kedua. Bentuk UMKM-nya yaitu Rumah Kuliner Indonesia. Bentuk legalitas usaha UMKM Rumah Kuliner Indonesia adalah PT. Lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana cara menentukan bidang usaha yang dijalankan saat ini? Usaha Rumah Kuliner Indonesia merupakan usaha kelompok. Sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha itu yaitu modal sendiri, modal bersama, dan modal pinjaman. Selanjutnya, permasalahan dalam pendanaan, yaitu saat ingin memenuhi kriteria untuk memenuhi persyaratan bantuan pinjaman dana. Selanjutnya, cara menentukan lokasi usaha. Yang penting, lokasi yang memang berada di kawasan industri. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam mendirikan usaha. Masalah paling besar yaitu pendanaan, karena sangat perlu untuk membeli mesin-mesin karena UMKM memerlukan mesin agak sedikit membutuhkan karyawan. Dan masalah kedua adalah mengenai legalitas. Selanjutnya, permasalahan dalam hal legalitas dan birokrasi usaha. Untuk birokrasi tersendiri bermasalah di POM. Selanjutnya, cara memilih pegawai. Memilih pegawai yang memang ahli dalam mesin, karena sebagian besar produksi UMKM dikerjakan oleh mesin. Selanjutnya, kendala yang terjadi dalam merekrut tenaga kerja.
tidak ada kendala asal saat interview memang sudah memahami mesin. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga kerja. Cara kerja tenaga kerja berbeda setelah bekerja dibanding saat wawancara atau magang, dan kurang paham mengenai mesin. Selanjutnya, cara memilih supplier atau pemasok bahan baku. Memilih supplier minimal 3 agar saat salah satu supplier ada masalah tidak akan menjadi masalah pada UMKM. Selanjutnya, kendala dalam memilih supplier. Supplier banyak yang dari luar Batam. Selanjutnya, kendala dalam memperoleh bahan baku. Bahan baku tidak tersedia di Batam. Kalaupun ada, akan jauh lebih mahal. Jadi harus didapat dari luar Batam. Selanjutnya, cara pemasaran produk. Dipasarkan secara nasional atau online lewat media sosial dan website. Selanjutnya, kendala dalam memasarkan produk. Kendalanya ada di ongkir karena barang yang dikirimkan dari Batam kena biaya pajak, jadi ongkir akan lebih mahal. Selanjutnya, permasalahan umum yang dihadapi UMKM. Tahu membuat atau memproduksi tapi tidak kreatif atau tidak terlalu pandai dalam memasarkan dan mengemas. Oke, saya akan melanjutkan survei ketiga. Saya akan melanjutkan hasil presentasi saya di survei yang ketiga. Komunikasi bisnis pemasaran purna jual. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. UMKM yang bergerak di bidang makanan ini berkomunikasi dengan supplier dan pelanggan dengan menggunakan email, telepon, media sosial, dan secara langsung. Dan tentunya tak selalu komunikasi dengan para supplier dan pelanggan selalu baik. Terkadang terjadi permasalahan dalam komunikasi. Biasanya permasalahan komunikasi dengan supplier yang sering dihadapi adalah: yang pertama, datang barang terlambat dari yang sudah ditentukan. Yang kedua, terkadang mutu dan kualitas tidak sesuai. Yang ketiga, harga barang naik tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Yang keempat, stok barang habis tanpa adanya konfirmasi. Selanjutnya, permasalahan komunikasi dengan pelanggan yang sering dihadapi adalah: yang pertama, produk tidak sampai tepat waktu. Yang kedua, produk yang diterima oleh pembeli rusak. Yang ketiga, alamat yang dikirimkan tidak jelas atau alamat palsu. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi pemerintah pasar. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan dengan membuat strategi penjualan. Apa itu purna jual? UMKM ini melakukan metode memasarkan produk dengan email, telepon, website, Google ADS, pemasaran langsung, media sosial. Hampir 70%-nya pemasaran dilakukan dari media sosial. Karena saat ini media sosial adalah salah satu media yang sangat berguna dan bisa menjangkau customer ataupun target pasar lebih luas lagi. Media sosial yang digunakan yaitu WhatsApp, Facebook, Google, Instagram, atau LinkedIn. Permasalahan pemasaran dalam menggunakan media sosial adalah permasalahan SDM. Harus ada yang bisa fokus dalam menghandle media sosial untuk membalas dan memposting. Apabila SDM berkurang atau hanya satu orang, itu akan mengganggu operasional kerja. Biaya yang dikeluarkan adalah 1 juta sampai 5 juta per bulannya. Namun di keadaan tertentu biaya yang dikeluarkan bisa sampai 10 juta per bulannya. Selanjutnya, purna jual. Purna jual adalah jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumennya setelah transaksi penjualan yang dilakukan sebagai jaminan mutu untuk produk yang ditawarkan. Selanjutnya, apakah ada pelanggan yang komplain? Sudah pasti ada. Hal yang bisa dikomplain oleh pelanggan adalah barang tidak sesuai ataupun rusak. Dan biasanya jika pelanggan komplain, pelanggan akan dimintai bukti bahwa barang rusak karena keteledoran pegawai maupun rusak karena ekspedisi. Setelah itu, kerugian pelanggan akan diganti dengan refund, uang kembali, ataupun dikirimkan lagi barang baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.